فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Sekarang insya Allah kita masuk ke sunnah sholat ya. Ke sunnah sholat kita. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan rukun-rukun sholat. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan sunnah sholat. Dan sunnah itu di dalam sholat itu ya, itu dibagi menjadi dua. Namanya sunanul ab'ad. Yang pertama adalah sunanul ab'ad, yang kedua adalah sunanul hayat. Sunanul ab'ad adalah sunnah ya yang jika ditinggalkan maka disunahkan untuk sujud sahwi. Adapun sunnah hayat jika ditinggalkan maka tidak boleh untuk sujud sahwi. Ya.
Al-Fatihah udah Bismillahirrahmanirrahim, berarti itu iftitah nggak disunahkan, ta'awudz pun juga tidak disunahkan. Gitu. Ya. Kalau dia balik, hati-hati ya, bisa batal sholatnya. Paham ya? Nah, ini namanya tartib. Jadi tartib di situ dia harus diperhatikan. Ya. Jadi tidak boleh, misalkan udah baca Al-Fatihah, balik lagi ke iftitah atau balik lagi ke ta'awudz. Ya, tidak perlu. Ya. Tidak perlu. Baik. Ya. Ya. Nah, jadi situ ya. Nah, selanjutnya bahwa fil ula akad. Dan dia baca ta'awudz ya di rakaat pertama itu akad, lebih ya yang paling disunahkan. Ya karena tadi semua adapun rakaat yang ulama berbeda pandang. Makruh untuk ditinggalkan. Dan makruh untuk ditinggalkan. Ya. Nah, selanjutnya permasalahan baru. Wa yusannu waqfun ala ra'si kulli ayatin. Dan disunahkan untuk berhenti pada setiap ya akhir ayat atau awal ayat, ra'si kulli ayat. Disunahkan untuk ya waqaf pada akhir ayat. Hatta ala akhiril basmalah. Walaupun ya di di akhir basmalah itu juga tetap disunahkan untuk waqaf, ya, disunahkan untuk waqaf. Khilafan li jama'in. Ini berbeda dengan pendapatnya sebagian ulama. Ya. Minha ay minal Fatihati. Wa in ta'allaqat bima ba'daha. Walaupun ayatnya itu ya dia ada kaitan dengan ayat setelahnya. Ya, ada kaitan dengan ayat setelahnya. Jadi tetap disunahkan untuk memotong setiap ayat berdasarkan hadis, ayat dan ayat. Jadi Rasulullah SAW ya memotong yaqulu bismillah, tsumma yaqif, bismillahirrahmanirrahim, tsumma yaqif. Ya, baca bismillah, habis itu waqaf. Alhamdulillahirabbil alamin, waqaf, ar-rahmanirrahim, waqaf, dan seterusnya sampai ke akhir Al-Fatihah. Ya. Nah, di situ berbeda dengan pandangannya sebagian ulama yang mensunahkan tapi karena ada hadis tersebut ya maka yang lebih afdol adalah waqaf setiap ayat. Wal aula, dan baiknya, afdolnya alla yaqif ala an'amta alaihim, baiknya tidak wakaf pada an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim.
Wa yusannu ta'minun, dan disunahkan pula untuk membaca takmin, amin ya. Ai qauluhu amin. Itu amin. Bitakhfif wal mad. Bitakhfif wal mad. Mimnya ya, mimnya tidak ditasydidkan. Mimnya tidak ditasydidkan. Wal mad, dan hamzahnya dipanjangkan. Amin ya, amin. Ini yang paling masyhur ya, qiraat yang paling masyhur. Amin. Apakah boleh dibaca selain misalkan bacanya amin ya. Amin. Nah, itu boleh. Atau amin. Amin ya. Amin. Boleh juga. Karena ada, walaupun maknanya berbeda, tapi di situ boleh dibaca seperti itu ya. Tapi amin itu tadi artinya adalah amin ya, artinya qasidin. Qasidin artinya apa namanya? Qasidin itu bermaksud atau menuju gitu ya, menuju. Nah, tapi kalau misalkan dia membaca dengan amin atau amin ya, dengan mentasydidkan mimnya, harus ada makna ya, qasidina ilaika, saya menuju padamu. Wa anta akramu min an tukhayyab man qasadaka, dan engkau adalah ya zat yang maha mulia ya, untuk tidak mengecewakan siapa yang menuju padamu. Nah, kalau misalkan ada makna itu di dalam dirinya ya, maka sholatnya tidak batal karena di situ ada makna doa berarti di situ. Tapi kalau misalkan tidak ada makna itu di dalam dirinya, maka ya, dan dia membaca amin dengan mentasydidkan mimnya, maka itu batal sholatnya ya, sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Hajar. Amin aja ya, amin ya, tanpa mentasydidkan mimnya. Wa hasuna ziyadatu rabbil alamin, dan baik untuk menambahkan Rabbul alamin ya. Ya, menambahkan apa? Rabbil alamin. Amin. Aqibaha. Ya, setelah al-Fatihah, setelah membaca al-Fatihah. Walau kharijas shalah, walaupun ya di luar ya, disunahkan untuk membaca amin. Ba'da saktatin latifatin, ya, setelah apa namanya, diam sejenak ya, diam sejenak. Habis itu diam sejenak dengan kadar subhanallah, habis itu baru membaca amin ya. Malam yatalaffadz bi syai'in. Malam yatalaffadz bi syai'in. Ya, selagi dia belum mengucapkan sesuatu. Selagi dia belum mengucapkan apa? Sesuatu. Nah, siwa rabbighfirli, kecuali rabbighfirli. Ya, rabbighfirli. Jadi boleh nggak mengucapkan rabbighfirli setelah waladhdallin? Boleh ya. Ya, boleh. Nah, habis itu wa yusannul jahru bihi fil jahriyah, dan disunahkan untuk menjaharkan aminnya
ya di sholat jahriyah. Karena imam rangka untuk mengikuti imam. Ya. Berdasarkan hadis, ya. Oh enggak, ini pembahasan baru lagi ya. Wa sunnah lima mumin fil jahriyati ta'minun ma'a ta'mini imamihi, dan disunahkan ya untuk makmum membaca di dalam sholat jahriyah, membaca apa? Takmin, amin ya, ma'a ta'mini imamihi, bersama aminnya imam. In sami'a qira'atahu, jika dia mendengarkan bacaan imamnya. Ya, kalau nggak mendengarkan ya tidak disunahkan ya. Di khabari syaikhaini, berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Syaikhaini, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Idza ammanal imam, ya idza arada ta'min, jika imam itu hendak mengatakan amin, fa aminu, maka kalian bacalah amin juga. Fa innahu man wafaqa ta'minhu ta'minal malaikah, karena barang siapa orang yang ya menyamai gitu ya, aminnya menyamai dengan aminnya malaikat, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka dosanya yang dahulu akan dihapuskan, akan diampuni. Nah, jadi harus disunahkan untuk muqaranah ya, muqaranah. Apa itu muqaranah? Sejajar gitu ya. Jadi pas imam baca amin, kita juga langsung baca amin. Gitu. Walaysa lana mayusannu fi tahari muqaranatal imam illa hadza, dan tidak ada yang di mazhab kita, di mazhab Syafi'i yang disunahkan untuk muqaranah. Apa
kan yang dalam. Jadi amin. Nah, gitu. Baik, mungkin sampai sini dulu. Kalau ada yang ingin disusulkan sebelum kita tutup, tafadhol. Cukup ya? Atau tidak ada lagi? Aku vaksin ketika berpuasa. Insya Allah sudah dibahas ya dengan MUI. Sudah ada fatwanya. Insya Allah tidak sampai membatalkan. Karena apa namanya? Tidak melalui tempat yang terbuka. Tempat yang terbuka itu kan berarti hidung, telinga, mulut ya, 2 kemaluan. Nah, itu tempat yang terbuka. Jadi kalau dan kayaknya juga tidak masuk ke rongga ya, tidak masuk ke rongga dalam ya, seperti itu. Jadi kan syarat yang membatalkan puasa itu dia masuk ke rongga dari tempat yang terbuka, rongga dari tempat yang terbuka ya. Rongga itu ya, rongga pencernaan sini atau rongga kepala. Baik. Kalau masbuk imam sudah tadi ada ibarat sholat id, itu maksudnya sholat id atau ya sholat id. Sholat id, sholat idul fitri sama sholat idul adha ya. Artinya tadi setelah takbir ya, membaca ta'awudz setelah takbir yang 7 itu ya, di rakaat pertama berarti 7. Tentunya setelah takbiratul ihram. 7 itu setelah takbiratul ihram ya. 7 itu setelah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram 1, 7 takbiratul id namanya. Nah, setelah takbiratul id baru dia membaca ta'awudz ya. Kalau masbuk imam sudah posisi ruku, apa kita baca Al-Fatihah dulu atau langsung ruku, Ustaz? Ya, langsung ruku. Langsung ruku. Karena gini, kapan dia disunahkan baca Al-Fatihah? Ya, ketika dia tahu gitu, dia dapat membaca Al-Fatihah. Kalau dia tidak dapat membaca Al-Fatihah dan imam keburu ruku, maka tidak wajib dia membaca Al-Fatihah. Ya. Berarti Al-Fatihahnya dia sudah ditanggung sama si imam ya. Al-Fatihahnya dia sudah ditanggung sama imam. Makanya ada hadis qiraatul imam, qiraatul makmum. Qiraatnya imam itu, bacaannya imam adalah bacaannya si makmum. Bacaan si makmum. Kapan? Ketika dia imamnya sudah ruku. Ya, imamnya sudah ruku. Kenapa ya tadi? Dan ada hadis juga yang sahabat Abu Mahdzurah kalau tidak salah ya. Ada sahabat ya yang dia ruku. Dia buru-buru gitu ya, ingin mendapatkan rokaatnya imam. Dia tidak mau masbuk gitu, tidak rokaatnya pengen sempurna gitu. Ternyata imam sudah ruku. Nah, ternyata dia rukunya itu dari belakang gitu ya. Dari belakang dia sudah ruku lalu dia maju ke depan. Nah, ya kalau tidak salah Abu Mahdzur. Nanti bisa dicek lagi. Nah, dengan dalil itu ya, dan dengan dalil qiraatul imam, qiraatul makmum, maka ya Al-Fatihahnya makmum ditanggung. Ya, Al-Fatihahnya makmum ditanggung. Ya, tetap dihitung 1 rakaat. Tetap dihitung 1 rakaat. Kalau belum selesai Al-Fatihah, imam sudah rukuk, tergantung apakah dia masbuk atau tidak. Kalau dia masbuk ya, dan dia tidak menyibukkan diri dari membaca sunnah, maka dia setelah sekiranya dia belum selesai, maka dia langsung rukuk. Dia langsung rukuk. Tapi kalau dia tidak masbuk dan dia tahu dapat menyelesaikan Al-Fatihah dan dia dapat menyelesaikan Al-Fatihah ya dengan kadar berdirinya itu ya, dia tidak masbuk ya, dia dia harus menyelesaikan Al-Fatihahnya dia, dan dia dapat toleransi 3 rakaat yang panjang. 3 rakaat yang panjang.
3 rakaat yang panjang. Apa aja 3 rakaat yang panjang? Ruku, sujud. 2 sujud itu ya, ruku, 2 sujud. Artinya jangan sampai imamnya itu sudah berdiri lagi baca Al-Fatihah lagi gitu. Nah, jadi dapat toleransinya seperti itu. Ya. Dia dapat toleransinya 3 rakaat yang panjang. Kalau misalkan dia masih baca Al-Fatihah ternyata lama banget. Imamnya sudah diri lagi, ya, imamnya diri lagi udah baca Al-Fatihah lagi. Nah, di situ dia tidak perlu untuk apa namanya? Udah langsung ikut imamnya, ya, langsung ikut imamnya dan rakaat itu dia tidak dianggap, nanti dia nambah 1 rakaat lagi. Nah, kalau masih imamnya belum berdiri lagi, ya, belum baca Al-Fatihah lagi, dia tetap ya apa namanya sholat mengikuti sholatnya dia. Artinya misalkan imam udah ruku tadi kan, imam udah ruku, dia masih baca Al-Fatihah. Dia masih baca Al-Fatihah nih, imamnya ternyata sudah sujud. Nah, dia udah selesai nih, udah selesai baca Al-Fatihah, makmumnya sudah selesai baca Al-Fatihah, langsung makmumnya ruku, ya itidal, pokoknya ngejar imamnya lah, pokoknya ngejar imamnya. Artinya jangan sampai kelebihan 3 rakaat yang panjang. Gitu. Itu kalau misalkan kondisinya tidak masbuk ya. Kondisinya tidak masbuk. Nah, insya Allah nanti ada perincian lagi, masih ada perincian yang lebih panjang lagi ya di bab sholat jamaah ya. Karena ini secara gambaran umumnya ya, yang tidak masuk tadi. Tapi nanti ada perinciannya lagi. Sholat tarawih yang bacaan yang ngebut Ustaz. Kadang nggak sempat baca Al-Fatihah. Imam udah ruku. Ya, kalau bacaannya cepat, bacaan Al-Fatihahnya dan bacaan suratnya, maka dia seperti masbuk ya. Kalau cepatnya ini cepat apa namanya? Melewati batas normal ya. Melewati batas normal. Makanya gini, kalau misalkan imamnya cepat, dia kadar nih. Dia perkirakan dari baca Al-Fatihahnya imam sampai baca suratnya itu, dia mampu nggak baca Al-Fatihah. Nah, kalau dia mampu baca Al-Fatihah, ya dapat baca Al-Fatihah, maka dia tadi dia diharuskan untuk membaca Al-Fatihah. Ternyata imamnya sudah ruku. Nah, tadi dia dapat toleransi 3 rakaat yang panjang. Ya, 3 rakaat yang panjang. 3 rukun, 3 rakaat lagi. 3 rukun yang panjang, ya. 3 rukun yang panjang. Kan tetapi jika dia ya wah, setiap rakaat ini imamnya itu bacaannya cepet banget ya di luar batas kewajaran gitu ya, di luar batas kewajaran. Tapi bacaannya betul gitu, tapi bacaan itu di luar batas kewajaran, artinya dia tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah, tidak dapat waktu yang pas untuk membaca Al-Fatihah. Maka di situ dia setiap rakaatnya seperti orang masbuk. Ya, seperti orang masuk, artinya dia membaca Al-Fatihahnya sedapatnya, habis itu dia ikut ruku bersama imam. Ya. Dia ruku bersama imam. Lalu kalau ragu, saya ragu nih, kira-kira dapat nggak waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah atau tidak dapat waktu yang cukup. Nah, menurut Imam bin Muhajjar, dia kalau dalam kondisi ragu seperti itu, ya, dia ambil yang tidak dia ambil yang dia ambil kemungkinan yang dapat waktu yang cukup. Artinya dia membaca Al-Fatihah secara sempurna. Ya, membaca Al-Fatihah secara sempurna dan tadi dapat toleransi 3 rukun yang panjang. Bisa dipahami ya? Jadi perinciannya seperti itu. Kalau misalkan imamnya cepat banget ya, dilihat dia dapat membaca Al-Fatihah apa enggak? Kadar waktunya dia dapat membaca Al-Fatihah apa enggak? Kalau dia tidak dapat, ya, karena imamnya ini
bacaannya di luar batas kewajaran ya, maka dia setiap rakaatnya ya dianggap masbuk. Dianggap masbuk. Intinya baca Al-Qur'an, baca Al-Fatihahnya sebisanya, lalu dia mengikuti gerakan imam. Tapi sekiranya dia mampu ya dari Al-Fatihah sampai akhir membaca suratnya itu kira-kira dapat membaca Al-Fatihah, maka dia ya diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah ya sampai selesai dan mendapatkan toleransi 3 rakaat yang panjang. Kalau tidak, kalau dia ragu ya, ada 2 pandangan sebenarnya. Ada 2 pandangan tapi yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fatawal Kubronya ya, itu dia ambil kemungkinan yang dia dapat dapat waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah. Mungkin seperti itu. Ada lagi mungkin? Cukup ya? Baik. Wallahu alam ya. Nanti kalau misalkan ada koreksian atau misalkan kayaknya bukan seperti itu, nanti kita bisa diskusikan di forum yang lain atau di grup ya. Sudah ada grup. Ya. Nanti insya Allah bisa kita diskusikan lebih panjang. Karena kalau mengandalkan hafalan kadang ini ya, takutnya hafalannya ini salah gitu ya. Tapi kalau kalau di chat gitu ya, makanya kalau ulama ya, kalau ditanya langsung, ya beberapa ulama gitu ya, kalau ditanya langsung, ya belum terkadang hafalan itu ya dapat membohongi gitu ya. Terkadang hafalan dapat membohongi. Jadi kalau misalkan seandainya pertanyaan itu di grup ya, lewat tulisan itu kan bisa merojah dulu gitu ya, bisa merojah dulu. Nah, itu. Ini seperti itu ya. Jadi kalau nanti misalkan ada yang kurang jelas lagi, ya bisa didiskusikan di chat atau misalkan tadi apa yang saya sampaikan ada yang keliru ya, nanti bisa juga disampaikan juga ya. Taib, mungkin sampai sini dulu. Ramadan gimana? Ramadan. Oh iya, Ramadan ya. Terserah sih saya, tapi kemungkinan kosong di pagi hari sih. Pada subuh. Pada subuh hari Ahad gitu sih. Iya, pada subuh atau nggak jam 6. Saya kosong sih kalau Minggu. Ahad itu dari pagi. Kalau siang sorenya kemungkinan ada acara. Kalau malam kayak bakal kemalaman banget kalau jam 9. Kan biasanya tarawih sampai jam 9. Nah, kemungkinan bakal malam banget. Jadi ya mungkin ya pagi mungkin. Atau nanti bisa didiskusikan sama yang lain. Tapi saya ada waktu kemungkinan pagi. Atau kalau misalkan selama Ramadan libur juga tidak apa-apa. Nanti bisa didiskusikan lagi. Taib, yakfi ya. Bismillah. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi qadril hamdalillah wa qafatul majlis. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.